Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Umi Kalsum, prodi PIAUD semester 3 Stay Ibnu Sina Batam, akan memenuhi tugas presentasi fungsi dan peran lembaga pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Darmawati, SPDI MHI. Berikut adalah tugas mandiri kami semester 3, yaitu tentang apakah fungsi dan peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seseorang sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat lebih baik. Di dalam peran lembaga pendidikan, berikut adalah jenis-jenis lembaga. Yang pertama, pendidikan keluarga, yang kedua, pendidikan formal, yang ketiga, pendidikan masyarakat. Saya di sini adalah berperan sebagai pengelola lembaga. Tentunya kita mempunyai visi dan misi. Visi misi adalah visinya menyelenggarakan pendidikan dasar keimanan, pengetahuan, keterampilan, daya cipta untuk mewujudkan anak yang cerdas dan berakhlak Qur'ani. Misinya yaitu menanamkan akidah yang benar. Yang kedua, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat dan kegemaran membaca dan menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu membekali dan membiasakan anak dengan amalan-amalan wajib dan sunnah. Dan selanjutnya menanamkan akhlakul karimah dalam berinteraksi dengan orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang lembaga pendidikan menurut para ahli. Adapun definisi lembaga pendidikan menurut para ahli antara lain, yang pertama yaitu pakar ahli Emil Durkheim. Arti lembaga pendidikan sebagai tipe lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam sosialisasi untuk setiap individu yang berkembang, khususnya pembentukan moral serta nilai sosial dalam masyarakat. Yang kedua, Georgi Eskons. Pengertian lembaga pendidikan adalah sarana untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Alasannya karena terbentuknya lembaga pendidikan harus mendorong pemikiran kritis, pengetahuan tentang realitas sosial, dan kesadaran akan isu-isu sosial yang relevan. Yang ketiga, Paulo Freire. Definisi lembaga pendidikan adalah sarana untuk pembebasan dan transformasi sosial yang diperlukan guna mendorong kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan pemberdayaan individu dalam mengubah realitas sosial yang tidak adil. Penjelasan dalam Al-Quran, yaitu dalam pandangan Ibnu Khaldun, salah satu tujuan pendidikan adalah dirangkum dan disimpulkan oleh Atiyah Al-Abrashi dalam kitabnya At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Fala Sifatuha, merupakan tujuan pendidikan yang mengarah pada tujuan akhirat dan dunia. Tujuan akhirat dalam pendidikan Islam diarahkan dan diorientasikan pada kehidupan untuk beramal dan mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa pandangan dan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh para ahli pendidikan sesuai dengan kerangka berpikir masing-masing, namun Al-Qur'an bisa juga memberikan gambaran bahwa tujuan pendidikan menurut perspektif Islam bisa dikelompokkan menjadi 3 tujuan secara umum, diantaranya yang pertama yaitu mewujudkan hamba Allah yang taat beribadah, yaitu bertakwa. Wa ma khalaqtal jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Yang kedua, mengantarkan pendidik menjadi khalifah. Firman-Nya adalah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, hendaklah aku akan menjadikan khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Ayatnya yaitu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan keluarga adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam masyarakat. Nah, bagaimana peran pendidikan di masyarakat? Pada masa sekarang ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai peningkat kualitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada peran lembaga pendidikan bagi masyarakat. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seorang sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh pendidikan informal dalam masyarakat adalah pendidikan budi pekerti, agama, etika, sopan santun, dan moral sosialisasi dengan lingkungan, dan mungkin dengan pengajian. Nah, itulah tadi tentang fungsi dan peran lembaga pendidikan. Dan selanjutnya kesimpulannya adalah dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan seumur hidup dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Keluarga sebagai lingkungan pertama bertanggung jawab untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Sekolah sebagai lingkungan kedua bertugas mengembangkan potensi dasar yang dimiliki masing-masing individu agar mempunyai kecerdasan intelektual dan mental. Masyarakat sebagai lembaga ketiga memberikan anak kemampuan penalaran, keterampilan, dan sikap, juga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan diri setiap individu. Sekian presentasi dari saya atas nama Umi Kalsum dengan tugas presentasi yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.